Halo semuanya, pada kesempatan hari ini kami, Agassi, Heaven, Kay, dan juga Priska akan menjelaskan tentang apa yang sudah kita kerjakan dalam uprak sebelumnya, yaitu tentang membuat peta pemetaan. Dan selain itu kami juga akan menjelaskan tentang penginderaan jauh, SIG, dan juga pemanfaatan ketiga hal tersebut. Oke, pertama-tama dimulai dari pemetaan. Jadi pemetaan adalah suatu proses yang menyajikan informasi muka bumi berupa fakta, baik bentuk permukaan bumi maupun sumber daya alamnya berdasarkan skala peta, sistem proyeksi peta, serta simbol-simbol dari unsur muka bumi. Oke, yang pertama-tama itu tentang jenis-jenis peta ya. Jadi yang akan saya bahas di sini itu ada 3, berdasarkan skala, berdasarkan keadaan objek, dan juga berdasarkan isi. Nah, kalau berdasarkan skala itu ada peta teknik atau kadaster, di mana peta-peta di sini itu mencakup skala 1:100 sampai 1:5000. Habis itu ada peta berskala besar. Nah, peta-peta di sini itu mencakup skala 1:5000 sampai 1:250.000. Habis itu ada peta berskala medium. Dia itu skalanya itu mencakup 1:250.000 sampai 1:500.000. Nah, habis itu peta berskala kecil yang skalanya itu mencakup 1:500.000 sampai 1:1 juta. Dan yang terakhir peta geografi yang skalanya itu peta-peta ini itu mencakup skala ya di antara 1:1 juta. Habis itu berdasarkan keadaan objek, ada peta dinamik sama stasioner. Kalau peta dinamik itu objeknya bisa berubah-ubah atau keadaannya bisa berubah-ubah, cenderung berubah-ubah. Contohnya itu adalah peta transmigrasi dan juga daerah aliran sungai. Nah, kalau peta stasioner ya kebalikannya, dia objeknya itu cenderung stabil dan keadaannya itu tidak berubah-ubah. Nah, contohnya itu ada peta tanah dan juga peta wilayah. Nah, kalau yang berdasarkan isi itu ada peta umum sama peta khusus. Kalau peta umum itu dia menggambarkan sebagian ataupun seluruh permukaan bumi yang dilihat secara umum saja. Contohnya peta dunia ataupun peta topografi. Nah, kalau peta khusus dia itu lebih spesifik. Dia itu menggambarkan dan juga menjelaskan aspek-aspek atau gejala-gejala khusus yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya itu peta persebaran flora dan fauna, peta bencana alam, dan lain-lain. Nah, selanjutnya tentang komponen peta. Yang pertama itu ada judul peta untuk menjelaskan bahwa ini itu petanya tentang apa sih, tentang benua apa, tentang daerahnya mana gitu. Kemudian skala peta. Skala peta itu yang menunjukkan perbandingan jarak aslinya dengan jarak yang ada di peta. Kemudian garis astronomi terdiri dari garis lintang, yaitu garis imajiner yang membujur dari barat ke timur, kemudian garis bujur yang membujur dari utara ke selatan, vertikal gitu. Kemudian ada juga petunjuk arah yang digambarkan dalam bentuk mata angin nanti di dalam peta. Kemudian ada peta inset yang merupakan peta kecil untuk menunjukkan lokasi lebih spesifik peta yang digambarkan nanti, dan biasanya itu ditaruh di pojok kanan kiri di petanya. Kemudian ada simbol peta, titik, garis, kemudian segitiga, dan lain-lain. Nah, lalu legenda itu yang menjelaskan tentang simbol-simbol peta tersebut, kayak titik berwarna merah hitam itu artinya ibu kota provinsi mana gitu, atau segitiga artinya gunung. Kemudian warna peta itu kayak menjelaskan bahwa warna biru itu misalnya laut, warna hijau itu dataran rendah, atau warna oranye kuning-kuning itu biasanya dataran tinggi. Nah gitu. Lalu lembaga pembuat, siapa yang membuat petanya, tahun pembuatan, kapan peta ini itu dibuat, dan yang terakhir keterangan sistem proyeksi peta. Nah, proyeksi peta yang di sini saya akan jelaskan juga 3. Ada berdasarkan bidang proyeksi, berdasarkan sumbu simetri, berdasarkan distorsi, atau jenis-jenis unsur bebas. Nah, kalau yang berdasarkan bidang proyeksi itu ada azimutal, di mana bidang proyeksinya itu yang datar, dan biasanya itu digunakan untuk proyeksi ini itu digunakan untuk menggambarkan lintang kutub atau daerah yang cakupannya kecil. Nah, kalau yang kerucut sama seperti bentuknya, dia itu menggunakan bidang proyeksi berbentuk kerucut. Nah, dia itu biasanya untuk
memetakan belahan bumi lintang tengah. Nah, yang terakhir silinder, dia itu bidang proyeksinya berbentuk silinder dan biasanya digunakan untuk memetakan belahan bumi daerah khatulistiwa. Nah, selanjutnya berdasarkan sumbu simetri itu ada normal, miring, dan juga transversal. Kalau normal itu garis karakteristik bidang proyeksinya berhimpitan dengan sumbu bola bumi. Kalau miring, garisnya itu membentuk sudut lancip dengan sudut sumbu bola bumi. Sedangkan kalau yang transversal, dia itu berpotongan tegak lurus dengan sumbu bola bumi. Oke, yang terakhir berdasarkan distorsi. Kalau distorsi itu yang pertama ada confirm. Confirm itu artinya apa yang digambarkan di peta sesuai dengan bentuk aslinya yang ada di permukaan bumi. Sudut-sudutnya itu pokoknya sesuai. Nah, habis itu equidistant. Kalau equidistant, jarak-jarak atau panjang sudutnya itu perbandingannya harus sesuai dengan yang aslinya ada di bumi. Lalu yang terakhir equivalen. Equivalen itu berarti daerah yang digambarkan di peta itu harus sama luas, harus sama besarnya dengan yang aslinya yang ada di permukaan bumi jika dilakukan dengan skala peta. Oke, selanjutnya yang terakhir tentang syarat pembuatan peta. Sama seperti yang tadi yang distorsi itu, yang pertama harus confirm, yang kedua equidistant, dan yang ketiga equivalen. Dan yang terakhir itu terdapat komponen peta yang lengkap seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekian dari yang pemetaan, nanti akan dilanjutkan penginderaan jauh oleh Agassi. Nah, selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah tentang penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh ini merupakan sebuah pengukuran atau sebuah akuisisi data dari suatu objek atau sebuah fenomena dari sebuah alat yang tidak terlihat secara fisik, namun melakukan kontak dengan objek tersebut dari jarak jauh. Nah, jadi ada beberapa komponen untuk penginderaan jauh ini. Yang pertama itu ada sumber tenaga. Nah, sumber tenaga itu alat yang bisa digunakan untuk memotret butuh sumber tenaga supaya bisa dijalanin fungsinya. Contohnya kalau misalnya apa ya, dari matahari sebagai sumber tenaga ke solar, ya ke apa namanya, yang solar apa ya, yang dari energi panas menjadi listrik. Nah, kan dari matahari itu kan jadi sumber tenaganya tuh. Kedua itu adalah atmosfer. Nah, atmosfer ini mempengaruhi kemampuan alat dalam penginderaan jauh. Kondisi atmosfer juga bisa menentukan seberapa besar dan juga banyaknya tenaga yang bisa diserap. Lalu juga ada interaksi tenaga dan juga objek. Nah, dari setiap objek yang kita foto gitu ya, yang difoto itu pasti memiliki hasil yang pasti berbeda tentunya gitu. Dan ini juga dipengaruhi sama kondisi dan juga karakter objek. Objek yang punya data pantul rendah bisa menghasilkan foto yang lebih gelap, dan juga begitu dengan sebaliknya. Kalau misalnya daya pantulnya itu lebih tinggi, berarti bisa menghasilkan foto yang lebih terang. Nah, lalu ada wahana. Wahana ini biasa itu sebuah nama juga wahana gitu kan ya. Wahana itu sebuah kendaraan gitu kan, atraksi untuk membawa sebuah sensor. Nah, lalu lanjutlah ke sensor. Sensor ini fungsinya apa sih? Nah, jadi sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya sebuah objek dan menentukan juga lokasinya. Sekaligus juga bisa menentukan jarak alat dengan objek, kayak seberapa jauh gitu loh. Nah, terus juga ada perolehan data. Nah, dari perolehan data ini mereka menunjukkan data-data yang didapatkan dari alat yang sudah menemukan objek dan terdeteksi oleh sensor di alatnya tersendiri. Data ini juga biasanya diperoleh merupakan hasil pantulan antara sumber tenaga dan juga objeknya itu sendiri. Selanjutnya itu adalah penggunaan data. Nah, jadi proses penggunaan data ini adalah proses sebuah penggunaan yang diperoleh langsung dari penggunaan alat itu tersendiri. Contohnya ini foto yang digunakan untuk berbagai macam hal.
Lalu yang terakhirnya ada unsur-unsur penginderaan jauh. Nah, unsur-unsurnya ada beberapa. Ada rona, ada warna, ada bentuk juga, ada ukurannya, mau seberapa besar mau seberapa kecil, terus juga ada tekstur, ada pola-polanya, lalu juga ada bayang-bayangannya, ada situsnya, ada asosiasinya juga, ada konvergensi bukti. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang SIG atau bisa disebut Sistem Informasi Geografi. Jadi pengertian dari SIG ini adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, dan mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. Lalu ada 4 komponen SIG, yaitu yang pertama itu adalah komponen data. Data ini dapat terbagi menjadi 2, yaitu spasial dan atribut. Selanjutnya itu ada perangkat keras. Perangkat keras itu merupakan perangkat fisik yang digunakan dalam sistem komputer. Yang ketiga itu ada perangkat lunak. Perangkat lunak itu merupakan program untuk mengoperasikan SIG. Yang keempat itu ada data dan manajemen. Jadi data dan manajemen ini merupakan perangkat dalam SIG yang mengelola data-data yang diperoleh. Selanjutnya itu ada tahapan-tahapan SIG. Tahapan ini ada 4 macam tahap. Yang pertama itu adalah tahapan memasukkan data. Jadi memasukkan data ini adalah proses pengambilan dan pengumpulan perubahan data-data dari spasial dan atribut. Yang kedua ini ada masukan atau penyimpanan data. Masukan atau penyimpanan data ini merupakan proses pemasukan dan juga penyimpanan dalam SIG. Yang ketiga itu ada pengolahan data. Jadi pengolahan data ini merupakan proses memanipulasi dan analisis data agar lebih mudah dibaca tanpa mengubah informasi di dalamnya. Selanjutnya itu ada keluaran peta. Keluaran peta ini merupakan penyajian hasil analisa dalam berbagai bentuk. Lalu yang terakhir itu adalah analisis data SIG. Jadi analisis data SIG ini antara lain klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Lalu yang selanjutnya ada pemanfaatan. Dan pastinya ketiga komponen ini itu mempunyai manfaat-manfaat yang bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yaitu ada pemetaan. Pemanfaatan dari pemetaan itu bisa memberikan gambaran-gambaran yang cukup jelas lah ya, untuk kita bisa mengetahui kondisi-kondisi yang ada di wilayah tersebut. Lalu yang kedua, itu kita bisa mengetahui jenis-jenis tanah, curah hujan, dan lain-lain. Lalu pemanfaatan yang selanjutnya itu kita bisa menentukan dan kita bisa mengetahui posisi-posisi atau lokasi tempat yang berada di permukaan bumi. Lalu yang selanjutnya itu bisa mengurangi atau mencegah kerugian yang cukup besar untuk penduduk yang terkena bencana alam. Lalu yang selanjutnya itu bisa menyajikan data-data tentang potensi-potensi dari wilayah tersebut. Yang selanjutnya ada penginderaan jauh. Nah, manfaat dari penginderaan jauh ini itu bisa membantu dan memberikan gambaran-gambaran dari objek di suatu wilayah. Dan yang selanjutnya itu kita bisa mengetahui kondisi dari satu wilayah itu, sehingga kita bisa tahu media dari wilayah itu seperti apa. Lalu selanjutnya itu memberikan efisiensi. Efisiensi di sini kita maksud adalah kita tidak perlu turun lapangan untuk melihat wilayah tersebut. Jadi kita bisa memangkas waktu, tenaga, dan juga biaya. Dan manfaat dari penginderaan jauh itu bisa memaparkan perubahan-perubahan atau perkembangan kondisi dari suatu wilayah tersebut. Lalu penginderaan jauh juga bisa menjadi sumber penelitian. Selanjutnya ada pemanfaatan dari sistem informasi geografis atau SIG. Nah, pemanfaatan itu SIG itu bisa merencanakan tata kota, wilayah penduduk, atau lain-lain, pemukiman penduduk ya. Lalu selanjutnya itu kita bisa menyesuaikan lahan untuk pertanian, apapun yang berhubungan dengan pertanian lah ya. Lalu di sini kita bisa menyusun data-data pokok seperti data-data penduduk dan juga lain-lain. Dan
Dan SIGI juga kita bisa mengetahui persebaran tanah seperti jenis tanah dan lain-lain. Lalu yang terakhir dari SIG kita bisa memantau pesisir-pesisir pantai seperti apa.